Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil walidatil ilahiyyah wa syaraha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah wa amaddahum min khazaini fadlihi bil imdadatil katsiratil mustafawiyyah فجعل منهم أئمة لاستخراج المعاني الخفية والاطلاع على سر الخصوصية والكلمات المرضية والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة يوم لا ريب فيه ولا نهاية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, sahibul bait beserta keluarga besar pondok pesantren Mbah Abdul Halim, Raden Abdul Halim. Niki Raden berarti insyaallah masih keturunan keraton. Nek keturunan keraton insyaallah masih nyambung kali kula. Hingga kula hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, termasuk wakil Bupati yang terpilih. Alhamdulillah. Iki jane Pak Wakil Bupati taksim nombi sanget. Taksim neng sanget niki rada ganteng, kula malah khawatir nate bojone papat lho. Mumpun dilantai di Pak Wakil nggih. Bojone siji mawon, setunggal mawon setok dicakak boten kelas-kelas. Para sederek, para rawuh, para sedulur, para ulama ingkang boten saged kula sebataken dan pengurus Nahdlatul Ulama dan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Saya selalu kalau menyebutkan pengurus NU di depan PWI dan Laskar Sabilillah, supaya PWI dan Laskar Sabilillah jangan sampai melangkahi Nahdlatul Ulama, karena NU adalah induk daripada PWI. Kira bener usak menikah sing lagi wani PWI, NU lagi gak wanian. Para syekh, para rasul, alhamdulillah wa syukrulillah. Lumateng dadu menika niki sampun kempal sedoyo teng mriki membentuk PWI Laskar Sabilillah wonten Tulungagung menika. Mugi-mugi dipun berkahi dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi dipun syafaati dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipun barokah dumateng para ulama, para wali. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama iku pewaris para nabi. Ulama niku pewaris para nabi. Lah ulama ingkang sinten niki? Sebab zaman semek niku kathah tiang-tiang sing ngaku ulama
Netong Tulungagung niku tiyang dados ulama niku gampang sangat. Sing penting jenggote dawa. Wong tung-tung gedene seban traktor. Tasbihne segede klopo, sorbane numpuk telu. Wangke jubah kaya Batman arep mabur. Iki disebutnya ulama. Zaman semenika niku terjadi pengkaburan sosok ulama karena zaman sakmenika niku para sedherek, para lalu, para sedulur niku definisi ulama yang sebenarnya itu bagaimana niki harus dipun jelaskan. Untuk kenapa-napa mawon. Niki cak-caki tidurne wonten sekawan. Jahe wonten kalih, kopine wonten setunggal, ajib nemen. Alhamdulillah. Niki daerah mana niki? Salak Kembang. Teng Salak Kembang niku alhamdulillah servisnya luar biasa, alhamdulillah. Biasanya lek teng daerah kula teng Cirebon teng buntut pesantren lek ono kei tekone haul biasanya ora diperintah ngomong dhisik. Biasanya diperintah maem dhisik biasanya. Aku lagi ngomong kampungnya aku dewe. Kowe kabeh aja tersinggung kok. Kowe iku tersinggungan nemen kaya Bali kowe. Kulon ku biasane niku dibuntut pesantren, lek ono kiai teko biasanya diperintah maju dhisik. Baru diperintah ngomong. Lah aku lagi cerita orang maido jenengan misi panjenengan orang usah tersinggung sampe. Wong aku ngerti kowe tampang mantan muhibbin kabeh. Biasa nek mantan muhibbin marang KNU rada sentimen. Wong KNU aduh teko saka Cirebon dugi mriki gak diparimaan. Jalan-jalan aku ora kaumanan panganan ya. Ono kiai kali enggak ngerti itu. Kamu dia itu yang satu. Mungkin apa mboten? Kenapa mboten? Syukur nek padha ngaku dek, syukur. Para syekh, para lalu, para sedulur, al-ulama'u warasatul anbiya'i. Ulama itu pewaris para nabi. Dadi nek suumpame NU niku judule Nahdlatul Ulama, niku kebangkitan para ulama, satu jamiah yang dipimpin oleh para ulama kangge dituntut dumateng kula kali panjenengan sedaya niku supados kula kali panjenengan sedaya nderek dumateng pewarise para nabi. Gila kok boten? Pewarise para nabi niku ulama rugi. Sanes Habib, sanes no Habib bodoh yo jadi tutut tuh. Gina kok boten? Nopo malih Habib itu sudah terbukti bukan cucunya Rasul. Wong Arab tok kayak gue Arab di Arab KW tiga lah. Nopo sebabnya sebab dari jalur laki-laki itu bukan Arab tapi dari Eropa Timur. Bahkan sekarang ada analisa bahwasannya ditemukan beberapa genetika DNA dari Pak Alwin itu malah beda-beda. Jadi rupanya itu ada dulu orang karena di zaman Belanda
golongan Ba'alwi itu ditingkatkan derajat status sosialnya, maka banyak orang-orang yang ngaku Ba'alwi. Maka akhirnya genetika Ba'alwi, orang-orang yang ngaku Ba'alwi, begitu tes DNA ternyata DNA-nya beda. Nah ini yang jadi masalah. Orang cerek orang sebelum milo pulau ngajak dumateng masyarakat salah kembang ayu wangsul dumateng Nahdlatul. Ora usah panjenengan kabeh petututan kesem-sem maring wong sing jenenge Habib. Kira mboten? Kira mboten? Para syekh, para rawi, para sedulur-sedulur mawon. Niki para syekh, para sedulur kados ngoten. Al ulama warasatul anbiya. Ulama iku pewaris para nabi. Sing disebut pewaris para nabi niku ulama niku maksude napa? Niki ada beberapa versi. Di antaranya para syekh, para rawi, para sedulur, Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah. Teng mriki wonten ingkang Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah niku singkatan an-naqs wal band. Naqs itu adalah mengukir asmaul Gusti Allah, mengukir wujudnya Allah di setiap kehidupan yang ada di dunia. Niku jenenge naqs. Mila afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah mereka semua tidak melihat bagaimana onta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan? Lek onta panjenengan gak bisa delok yang isak enene opo, enene ayam bangkok, afala yang buruna ilal ayam bangkok kaifa khuliqat. Sinapa mboten? Artinya nopo? Para ulama tafsir ngendika aima waro al mawjudat wujudullah. Di balik penciptaan Allah, di balik penciptaannya Gusti Allah, ciptaannya Gusti Allah, di balik makhluk sing enek niku ada wujud Allah. Di balik penciptaan langit ada wujud Allah, di balik penciptaan bumi enek wujudnya Gusti Allah, di balik penciptaan segara enek wujudnya Gusti Allah. Kemudian wit-witan sedoyonya makhluk itu ada wujud Allah. Wujud Allah ada di mana-mana. Ketika para ulama mengatakan wujud Allah itu ada di mana-mana, jangan disalahartikan oleh kalian zat Allah ada di mana-mana. Sebab antara wujud dengan zat niku beda, ora podo, gak podo. Mila para syekh propros dulu dalam konsep tasawuf dumateng Islam ingkang dipun ingkang dipun sebaraken, ingkang dipun taksis dumateng Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami wal Imam Abu Yazid Al-Ishti, ingkang dipunaturunaken dumateng Imam Abu Bakar Asy-Syibli, termasuk konsep itu diterima dumateng Imam Bahauddin An-Naqsyabandi sing disebut wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu ada, tapi lek wahdatul zat gak ene. Lho sampeyan maca kitab Al-Imam Muhammad At-Tijani, seorang ulama besar mazhab Thariqah Tijaniyah. Temriki wonten ingkang Thariqah Tijaniyah wonten dina mboten. Niku Thariqah Tijaniyah niku para syekh para sedulur. Thariqah Tijaniyah niku ingkang nampi pertama kali ke Indonesia niku Mbak Abbas. Mbak Abbas niku perawuhan Kanjeng Nabi secara langsung. Wakila yakdotan melek. Ya Abbas, ono thariqah anyar sing bener mustaqim. Thariqatul mustaqimah teng pundi ya Rasulullah? Wonten ana Mekah. Thariqate jenenge Tijani. Silakan kamu ke sana secepatnya ya, ambil itu thariqah Tijani. Engki ya Rasulullah. Akhirnya Mbak Abbas langsung merintah raine sing jenenge Mbak Anas. Temriko ke Mekah. Pas dipadosi ternyata kepanggi engki wonten thariqah Tijani.
Akhirnya ngalap Tarekat Tijani, Mbah Anas langsung kondur, dawuh dumateng Mbah Abbas langsung mriko teng Mekah ngalap Tarekat Tijani dumateng ulama besar wonten mriko. Dipekto ing Indonesia mergi wonten wasiat langsung saka Kanjeng Nabi. Mila para syarif para sedulur, pada waktu tahun berapa Tarekat Tijaniyah itu sempat jadi permasalahan wonten dumateng Nahdlatul Ulama. Margi Tarekat Tijaniyah itu salah satu tarekat yang tidak punya sanad yang nyambung muttasil dumateng Kanjeng Nabi, sebab sanadnya terputus wonten dumateng Sayyid Ahmad At-Tijani, seorang muassis tarekatnya. Sebab Sayyid Ahmad At-Tijani yang itu, saya bertemu dengan Rasulullah dan saya diajarkan zikir ini, kemudian Rasulullah mengatakan sebarkan kepada umat dan pengikut kamu. Harus stop wonten mriku, mboten ngantos nyambung dumateng para ulama, dumateng tabi'in, dumateng sahabat ora. Gak ini. Maka dari itu dipun permasalahkan tidak sesuai dengan undang-undang Thariqatul Mu'tabarah An-Nahdliyah Nahdlatul Ulama. Maka pada waktu itu kalau nggak salah itu kumpulan Thariqat Munas Alim Ulama waktu itu teng Surabaya menyatakan bahwasanya Thariqat Tijaniyah itu dianggap tidak muktabar menurut Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Begitu Tarekat Tijaniyah itu ada kabar tidak diterima oleh Nahdlatul Ulama, Mbah Abbas langsung cangcut taliwon boxing singkat dengan baju, saka Cirebon langsung bermanti jaran dugi dumateng Hasyim Asy'ari. Mbah Abbas ngendika, Hasyim nyuwun sewu, kalau seumpama NU mengatakan bahwa Tarekat Tijaniyah tidak muktabar, sejak ini detik ini saya dan buntut pesantren keluar dari Nahdlatul Ulama. Sejak itu Hasyim Asy'ari langsung bergetar, langsung tangriku diundang sedaya ulama-ulama ini. Begitu sampun ulama dipun undang sedaya neramu sedaya, Hasyim ngendika masalah Tarekat Tijaniyah sudah selesai, termasuk Tarekat Mu'tabarah An-Nahdliyah jaminane Mbah Abbas. Bila lek panjenengan sing Tarekat Tijaniyah itu jaminane ki Mbah Abbas. Jadi lek ono sing ngintil Tarekat Tijaniyah masih muhibin marang Mbah Abbas terus ya berarti ingkang dumateng Mbah Abbas ya ora pantes dadi Tijani ke sampean. Para syekh para sedulur sedaya mawon. Lah niku para syekh para rasul. Iku Sayyid Ahmad At-Tijani yang jika para syekh para sedulur bahwasanya ada apa mal farqu baina wahdatil wujud wa wahdatil dzat. Apa bedanya wahdatul wujud dengan wahdatul dzat? Beda. Nek wahdatul wujud itu adalah konsep keagamaan tasawuf, taqarrub nyaket marek dumateng Gusti Allah Ta'ala yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tapi nek wahdatul dzat itu mustahil. Siapa yang memiliki pemikiran dan akidah wahdatul dzat maka dianggap musyrik orang benar. Para syekh para sedulur sedaya mawon mriki para syekh para sedulur. Maka konsep para syekh para sedulur al-ulama warasatul anbiya ingkang dipun turunaken dumateng Imam An-Naqsyabandi sesuai dengan kajian Tarekat An-Naqsy. Mungkin sedayane asmane Gusti Allah, wujude Gusti Allah wonten dumateng pikiran panjenengan, wonten dumateng penggali panjenengan. Iki jenenge An-Naqsy. Wal ban niku nyuwun sewu, ban niku basa India, ban niku basa Persia. Napa artose niku ditutup. Jadi tidak seumpami yang India niku ngendika, niku ini pintunya ditutup, niku basa Indiane napa? Basa Indiane darwasa ban karye. Darwasa bangaro, ini pintu ditutup. Maka ban ini itu adalah artose nutup. Artose apa sih? Konsep al-ban dalam masalah Tarekat Naqsyabandiyah maksudnya wa qulubuna makhtumatun billah, yaitu ati penggali kula kali panjenengan sedaya dipun tutup saka selaine Gusti. Dadi teng penggaline panjenengan mung wonten Gusti. Selain Allah wonten apa mboten? Boten wonten niki konsep An-Naqsy wal ban. Maka para syekh para sedulur
niki Imam Bahauddin An-Naqsyabandi niku tohek masalah an-naqs wal bad niku dipun terjemahaken dumateng Al-Imam Abdullah As-Sattori ingkang kagungan tarekat Satoriyah. Asale nopo? Asale saka tarekat Wujudiyah. Kenapa asale tarekat Wujudiyah? Sebab antawise tarekat Wujudiyah kali tarekat Naqsyabandiyah kali tarekat Satoriyah niku saling berdekatan. Maka dari itu para syekh profesor Syekh Abdullah ingkang kagungan tarekat Satoriyah niku adalah Al-Imam Abdullah As-Satori. Punya murid namanya Imam Wajihuddin, punya murid namanya Imam Muhammad Al-Hawd, punya murid namanya Imam Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki, punya murid bin Ruhullah Al-Makki. Kemudian punya murid lagi namanya Imam Sufiyuddin Al-Qassasi, Sufiyuddin Al-Qassasi ingkang kagungan kitab Sintul Majid. Kemudian Imam Sufiyuddin Al-Qassasi punya murid namanya Maulana Ibrahim Al-Qurani. Maulana Ibrahim Al-Qurani gada murid jenenge sapa? Jenenge adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili Aceh. Syekh Abdul Rauf Al-Singkili niku asale saka daerah Fansur. Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri niku putrane Syekh Ali Al-Fansuri. Nah, bapak Syekh Abdullah Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Ali Al-Fansuri niku tarekat Wujudiyah. Maka dari itu termasuk kagungan sedherek jenenge Syekh Hamzah Al-Fansuri ingkang dipun dadosaken sastrawan Indonesia nggih tarekatipun Wujudiyah. Asale saka sapa? Saka Imam Syamsuddin As-Sumatrani, tarekat Wujudiyah. Termasuk Imam Nuruddin Ar-Raniri, salah seorang mufti dari India, Samudra Pasai Sultan Iskandar Muda dalam masalah kajian keagamaan. Senajan kagungan tarekat sampun ngalap tarekat Rifaiyah, tetapi juga ngalap tarekat Wujudiyah dumateng Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Tarekat Wujudiyah mandap turun dumateng Syekh Ali Al-Fansuri, lan dumugi dumateng Syekh Abdul Rauf As-Singkili putrane dipun terjemahaken kelawan tarekat Satoriyah. Lah tarekat Wujudiyah niki saka sapa? Saka Imam Abu Bakar As-Sibli. Abu Bakar As-Sibli saka sapa? Saka Imam Abu Yazid Al-Bustami. Lan itu ingkang nurunaken tarekat napa? Wahdatul Wujud, termasuk yaiku Naqsyabandiyah an-Naqs wal Band wau. Paham ngono mboten? Ini manjenengan itu mlongone mlongo paham mlongo sampeyan. Lho sampeyan milet-milet kalian panjenengan itu Pak. Untuk bagian bungkusan apa dereng? Kalau mangan bungkusan apa dereng? Dereng iki. Dipun ngotot kengkulung dipun sami kalian kok. Niki sing gak bener iki panitia iki Pak. Suwe panitia tetungake mlebu neraka sini sampe. Para syekh para sedulur setia mawon. Dina apa mboten? Lah niki para syekh para sedulur, milone tahlil tarekat Satoriyah niku asale saka sapa? Saka tahlil tarekate Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Niki tentang Naqsyabandiyah an-Naqs wal Band. Nek tarekat Satoriyah disebute at-tajrid wa tajarrud. Tajrid ngosongaken ati saka selaine Gusti Allah, at-tajarrud murnikaken ati penggali mung ngangge Gusti Allah. Paham napa mboten? Dadi selintune Gusti Allah wonten napa mboten? Selain Allah wonten napa mboten? Boten wonten. At-tajrid wa tajarrud niku saka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dipun terjemahaken ingkang dipun sebat tajridut tauhid wa tauhidut tafrid. Milone tahlil kaya piye? La ilaha illallah, la ilaha illallah niki jenenge tahlil tahrikur ra'si, menggerak-gerakkan kepala, manhaj tarekat Satoriyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niki penggali panjenengan sebelah kiri nggih. Sebelah kiri nggih. Nih, niki dipun tarik la ilaha illallah. Ketika niku langsung teng gali malih.
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku nyuwun sewu, kadang-kadang niku masyarakat tulungan kuwi tahlil niku disuruh digeleng-geleng kan gak karu-karuan niku Pak. Niruduki kaya sapi kedanan niku. Dene apa mboten? Dadi nek tahlil kados ngeten, lha napa konsepnya dumateng Sakoria la ilaha niku adalah kalimatul itsbat bin nafi. Kalimat yang menetapkan Allah dengan menghilangkan selain Allah. Sing disebut at-tajrid. Ngosongaken ati saka Gusti saka selain Gusti Allah. Jadi nek sumpami la ilaha niku penggali panjenengan ngendika, aku niat buang selain Allah dari hatiku. La illallah niku jenenge kalimatul itsbat bil istitsna. Kalimat yang menetapkan wujud Allah dengan pengecualian. Niku sing disebut at-tajarrud. Murnikaken penggali mung angke Gusti Allah. Maka dari itu nek illallah penggali panjenengan ngendika napa mung Gusti Allah mawon wonten dumateng penggali kula. Selain Gusti Allah kula buang, mung Gusti Allah wonten penggali kula. Selain Gusti Allah kula buang, mung Gusti Allah penggali kula. At-tajrid wa tajarrud, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niki jenenge mazhab Thariqat Satoriyah, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah wonten malih dumateng salah kembang nek tahlil gak karu-karuan. Niku jenenge mazhab angin ribut niku jenenge. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Para syarikh, para sedulur. Kembali al-ulama warasatul anbiya'i Imam Ahmad An-Naqsyabandi, para syarikh, para sedulur, dumateng kitabipun Jami'ul Usul fil Awliya ngendika, ulama iku marisi nabi, pewaris nabi min jihadil khususiyah. Niki supados niku tiang-tiang NU ngertos niku. Ulama pewaris Nabi nopo sih ulama pewaris Nabi? Ulama pewaris Nabi itu min jihadil khususiyah. Dilihat dari segi khususiyah. Para nabi, para rasul niku para syarikh, para rasul gadai khususiyah yang disebut dengan khususiyatun nubuwah. Ini khususiyatun nubuwah. Khususiyatun nubuwah itu keistimewaan kenabian yang disebut nubuwah. Maka dari itu kalau masyarakat salah kembang mengatakan Rasul lebih mulia daripada Nabi karena dianggap setiap Rasul itu Nabi, tidak setiap Nabi itu Rasul, itu adalah logika sampean semua. Seperti kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi mengatakan, kalau ada yang mengatakan Rasul itu lebih utama daripada Nabi, tapi an-nubuwatu afdal wa akram minar risalah. Kenabian itu lebih utama daripada kerasulan, lebih mulia daripada kerasulan. Sebab apa? Sebab Allah tidak sekali-kali mengangkat seseorang jadi rasul kecuali Allah memberikan khususiyatun nubuwah dulu. Tanpa khususiyatun nubuwah maka manusia jangankan jadi rasul, jadi nabi pun tidak akan bisa. Gak usah dipikirin, yang penting mantuk-mantuk beres. Ini apa mboten? Ngantuk napa mboten, Bu? Nek ngantuk boten-boten napa, kita mawon boten napa. Bapak Pustawa aku biasa dadi KMU ya. Dadi kasih makan ditinggal kilome biasa juga. Nah sama kene pengajian bubar, mripate masih merem mawon gak bisa dibuka, dipotong mawon ke kuburan sebelah menika. Para sedherek, para sedulur. Ngantuk napa mboten? Ngantuk napa mboten? Mumet napa mboten? Apa mumet apa? Ngaku kaya kaliren ya mumet. Apa mumet kok wae mumet tek sampe. Kilo mboten? Ye, bar ngaji ono mangan apa ora gitu. Sumbekas ge panitia gitu. Nek ngerti gak mangan aku tak tuku disik pecel pinggir dalan itu diri lho.
Nangkus bar ngaji ene mangan Gus tenang bar ngaji banget. Tangki bar ngaji mangan tapi terus wong kulo aku bar ngaji mangan yo bajingan bar ngaji mangan. Oh Gus apa sing dari bajingan bar ngaji mangan dasmu bundur. Dina ko mboten. Para syarek para sedulur kawan niku. Paling penak iku tekun pengajian merem melek turu tetap oleh apa salah balik ilmu ake oleh ajaran nopo maling nongkrong sambil mampungkusan tidak ngomong dikei bungkusan aku sih ngomong gak dikasih ngomong malah aku dikei disutok ini terus yang cerkon itu ayo podo ngaji cacat kali ulomo sopo sing seneng ngaji ganjarane oli su sopo sing seneng ngaji ganjarane oli suwarto pengen nebu suwarto napa mboten Bu? Kira-kira potongan sampean iki potongan suwarto apa potongan neraka? Sing bener mosok potongan suwarto pilungan blesek-blesek. Oh, niku ning suwarto niku ning suwarto penduduk sing pilunge blesek wonten napa mboten? Wis suwarto bangun niku. Wis apa pirung blesek asal dipun lelekaken wonten pengawan al-autat mangke mancung piyambak. Mungkin itu mboten. Kira mboten. Ayo podo tetongo besok mlebu swarga. Kira mboten. Yen ono pengajian ayo podo tetongo ojo podo lungo nganti rampung dongo yen dongo dereng rampung sampun bubar Bu niki biasanya ibu-ibu niki sok ibul bubar niki sapa sing bubar tak dongake teng kula muga-muga bojone kawin malih Allahumma amin. Jadi karena dekat dengan saya jadi berani sama istri. Kalau saya udah pulang nggak berani. Gini mboten. Sholawatan ngangge bahasa Jawa Cirebon sekecon apa mboten? Sekecon apa mboten? Nek sholawatan ngangge bahasa Sunda sekecon apa mboten? Gini mboten. Sayang si sungguh sayang ganteng para sembayang sayang si sungguh sayang gadis para sembayang Nabi Yusuf ganteng tapi rajin Siti Zulaikha gadis tapi rajin sembayang nek sumpami sholawatan ngangge bahasa Jawa kromo Inggil Yogyakarta sekecon apa mboten? Eling-eling manusa urip ing alam dunya ana ning dunya sekira suwene diibaratke cuma mampir ngombe sekecon apa mboten? Sekecon apa mboten? Sholawat ngangge bahasa Tulungagung sekecon apa mboten? Sekecon apa mboten? Jalan ning Purwokerto tuku sandal buatan Jepang. Ojo disit bojone loro, bojo setu mangane kurang. Bojo disit bojone loro bojo situ mangane ora bojone sampean semangat nemen nggih Pak kaya nek kuwi kali sampean niku kuwi ambek sampean kaya ngene iki tekanan batin iki ya
Mlakune wis doyo, wis pantes di apa nemen. Mripate wis kabur, wis pantes di kubur. Nek sampeyan nggih, Pak. Awake padha gering, pengen kawin. Apa sangat cangkem gak bisa mingkem, wis kudu di enak-enak sampeyan iki, Pak. Betul, kayak dia pasti buang wae, Pak. Kita terus bapak jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngomel. Kagak ada duit rewel, asal banyak duit nen. Asal ketok pakai tetepil, lakinya disuruh kepel. Besok masuk ke neraka wel, tampang koyo wewe. Masuk pun aku dewek syukur. Ibu gak dirasani ning ngaku deweknya syukur. Ini sing nganggo kudune plengsat-plengsot niku jelas luwih gombel tenan ya. Dina kok mboten? Niku jenenge selawat. Al ulama warasatul anbiya. Ulama niku pewaris para nabi. Min jihatin khususiyah. Nek nabi niku wonten khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Mantap saka khususiyatun nubuwah napa ingkang disebut para syekh para sedulur jauharatun nubuwah, mutiara-mutiara kenabian. Jauharatun nubuwah niku mantap malih yaiku melahirkan napa sing disebut at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran-pelajaran langsung saka Gusti Allah. Milo para nabi para rasul gak belajar niku saged pinter dewek. Niki gak belajar tapi saged pinter diapok niku sama Gusti Allah. Nabi Muhammad niku mboten belajar ilmu politik, pakar politik. Nabi Muhammad ora belajar, gak pernah belajar, mboten nate belajar ilmu ekonomi, tapi justru yaitu adalah napa namanya dasar-dasar berat-beragaman ekonomi manusia adalah saka dawuh lan gagasan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi boten belajar ilmu astronomi, tapi Kanjeng Nabi pinter ilmu astronomi. Kanjeng Nabi tidak pernah belajar ilmu geologi, tapi Kanjeng Nabi pinter ilmu geologi. Niki ingkang disebut at-ta'alimul ilahiyah. Nek tumiba dumateng para ulama dipun sebut ilmu laduni. Mulai jangan aneh kalau cuma ada orang kadang-kadang belajarnya cuma sebentar, tapi ilmunya melebihi orang lain. Malah kadang-kadang yang mondoknya lama-lama nggak pinter-pinter, tapi yang sebentar malah pinter. Apa pulau itu, apa Fuad itu dulu saya mulai mondok itu mondok ke pesantren itu betul lami, mensasi, bodong sasi, wonten sing sekarang sasi, tapi begitu medali pinter sangat, alim sangat. Gustur itu mondok itu boten nate lami, Pak. Tapi pinter sangat. Nah itu sing disebut ilmu naguni itu para syekh Rasul. Ilmu naguni wonten wonten niku, Pak. Para syekh para sedulur sedherek mawon. Nah niki at-ta'alimul ilahiyah. Mila para syekh para sedulur sedherek mawon. Lek panjenengan para syekh para sedulur ngertos pada waktu zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam niku mbah panjenengan sedaya. Sing dilawan sapa? Sing dilawan niku iblis, Pak. Terus panjenengan niku iblis pinter napa mboten? Pinter napa mboten? Hebat napa mboten? Hebat napa mboten? Nah hebat wong sing ngendika ya murid iblis iki. Wong salah kembang iku yo busur dielek-elek iblis dialem terus. Iblis itu para syekh para seluruh ilmunya sangat tinggi. Ibadah iblis tidak ada yang bisa mengalahkan. Iblis itu sangat luar biasa. Masya Allah bu. Mungkin terasa Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, gurunya Imam Suyuti mengatakan wa kana iblis
yasjudullah ta'ala arba'ina alfi sanah. Iblis niku nate sujud dumateng arsanipun Gusti Allah sekawan dosa 1000 tahun. 40.000 tahun sujud petok. Boten ngangkat 40.000 tahun. Belum maju sampai turun agung sing tak kaya ngene rasane paling islami maju tengah kali tak kamplong siji-siji. Gina mboten? Iblis iku 40.000 tahun sekawan dosa 1000 tahun datangi. Hebat apa mboten? Hebat terus. Gina mboten? Ilmu iblis sangat luar biasa. Titelnya iblis 999 titel. Jabatan iblis itu adalah pimpinan malaikat semuanya, komandan panglima besar malaikat, ketua umum dewan suruh pusat malaikat. Masya Allah, bila disebut Bapak Panglima Besar Komandan tertinggi, Bapak Jenderal Profesor Doktor Iblis. Mungkin apa boten? Para serai para sepuluh saya bangun. Wa idzu qulna lil malaikati isjudu li Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Suara saya gak serak kayaknya pulau ikut terlambat mengengi di dalam Dokter serang waktu pasti salah pemban sebelah pelatnya ini jelas. Iya Gus. Gina apa bener? Niku panjenengan was Quran nggih. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Iblis dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya iblis, kita paduka siap kami laksanakan. Kita paduka siap kami laksanakan. Ya iblis, panggil seluruh jajaran malaikat segera datang dalam upacara istimewa dari pusat sampai ranting. Ya bangsa itu ranting malaikat segera datang dalam rangka memberikan penghormatan kepada makhluk baru namanya Adam alaihissalatu wassalam. Sekarang juga wahai iblis, kita berdua siap kami laksanakan. Mojo semedi sitakap sila tunggal nutupi dalan lumoso manada pucuking kronos kita pada variasoni pun berbeng dumadi angin mangipit mirip alum-alum rumrang dan darang sari tawarang sumber pak mengisak balai kapal dadengam barasan diwonoso bumi goncang ganjing langit kelak-kelip kebentuk gunung panik selutup semangat pada rasulullah lampuono kita paduka siap kami laksanakan. Sekarang laksanakan makbul meneh. Ngerti apa orang ngerti nih? Boten ngerti, syukur. Aku gak ngerti mau bisa ngucapin. Niki jenenge wayangan. Gini apa boten? Oh, kudu sedaya malaikat kempal. Begitu sedaya malaikat kempal, para serek, para rawuh, para sedulur-sedulur bangun. Begitu sedaya malaikat kempal, Gusti Allah ngendika.
ya ma'asyiral malak usjudu li Adam. Aku baru menciptakan makhluk baru namanya Adam. Adam adalah makhlukku yang paling aku hormati. Karena aku menghormati Adam, kalian malaikatku hormati Adam sekarang juga. Sujud di sini bukan sujud ubudiyah menyembah batu nempel ke asal Gusti Allah orang, tetapi sujud tengriki bil infinai kelawan merkungkungan awake tok ngormati Nabi Adam. Maka setuju hormati Nabi Adam. Malaikat Jibril malaikat Ridwan, Bapak Jenderal Ridwan, kepala staf angkatan darat suarga malaikat. Bapak Malaikat Malik, komandan Panglima besar angkatan bersenjata neraka malaikat. Setuju malaikat maringi hormat dumateng Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis justru komandane gak gelem, justru ketuane gak gelem, justru kiyaine gak gelem. Nek zaman saiki ning masalah nasab sing ngeyel niku ketuane kiyaine maklum. Iki ceritane tunggu kali zaman rumiyin Pak. Biasanya sing ngeyel ku sing ngrasa ilmune dhuwur mek kampung siji-siji. Dina kok mboten? Waktu masuk angin ini ya. Panitia harus bertanggung jawab. Mungkin apa badan? Lagi orang sering pura-pura suruh. Nah, iblis gak gelem menghormati Nabi Adam. Begitu gak gelem menghormati Nabi Adam, proses pura-pura Allah marah. Ya iblis, mana apa Allah tasmuda id amartu. Apa? Sing ngalang-alangi kowe, patu-patu kowe. Dibalik kami ngaku, menghormati Adam kowe jangan nglakoni iblis. Apa yang menghalang-halangi kamu ketika aku memerintahkan kamu menghormati Adam? Kamu tidak mau melakukan. Iblis jawab dengan tiko. Iblis sombong, didukoni Gusti Allah malah cengenge. Didukoni Gusti Allah malah cengenge. Lha lek ono ning salah kembang lo tiang didukoni marang kiyaine cengengesan berarti mirip iblis. Gila mboten? Aku le para filosof bangun ngendika proses iblis. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. خلقتني من نار وخلقته من طين. Jadi kipas tamunya diposakan mawon. Gak dipai mawon disemprot angin. Ya masuk angin aku itu. Iya kipasnya dia aja. Yang salah kembang ini. Tapi aku maklum mantan muhibinnya kayak gini. Menjadi pribumi ya, lok sentimen. Para serek orang sedulur. Lagi para serek para sedulur. Akhirnya nama iblis mengaku dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam, lebih alim daripada Nabi Adam. Maka Allah langsung bertindak, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Gusti Allah ngajari Nabi Adam al-asma'a, konsep dasar-dasar keilmuan. Niki sing dados mahallus syahidipun napa? Kullaha, sekabehane ilmu. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli mengatakan, alilah buatan yasiratan, belajar Nabi Adam itu tidak lama, cuma sebentar, tapi ilmunya dapatnya kullaha, sekabehane ilmu. Ini menunjukkan saudara-saudara sekalian bahwa ilmu itu laisa min amrin kasbiyin,
satu perkara yang bisa diusahakan dengan kecerdasan otak manusia, tapi ilmu ini adalah amrun wahyun, anugerah amanat saka Gusti Allah. Kalau Allah mengamanatkan kepada manusia untuk jadi orang alim, tanpa belajar pun bisa jadi orang alim. Kalau Allah sudah mengamanatkan jadi orang alim, walaupun belajarnya sebentar, dia akan menjadi orang alim. Allah akan kasih ilmu yang besar. Para syekh Rasul begitu dipun petukaken namanya sedotan menolong kita sedotan kau kok sabar ketika aku sabar ya dia aku mulai tekan ngomah itu jelas aku lu gak tahu mangan dia jelas loh. Jadi itu kiai itu biasanya kata sebetulnya yang namanya kiai itu biasanya kayak gini harus sabar. Yang namanya itu sederhana hidupnya, pengajian juga cara seperti itu. Jangan kayak kursi mukul apa, yang lainnya praktis. Praktis itu betul-betul kursi lengkap pokoknya praktis. Pokok terus saya kiai NU nih kok kiai NU menciptakan orang-orang para santri yang konsekuen. Konsokan itu yang dikongkon gak kesuwen Melo santrinya, melo kiai itu yang barokah dinamakan barokah gitu. Melo kiai biasanya sistemnya barokah fleksibel ini fleksibel itu sekali template ya isinya tebel biasanya template ini pakai bupati template biasanya isi tebel aku gak ngerti kayak itu untuk templatean sistem templatean bodoh biasanya kalau pemilu ya template rata nih fleksibel gitu kan sekali template isinya tebel kayak poros cerek orang sedulu setrek bawang meno poros cerek rasul thumma aradahum 'alal malaikah kemudian setelah itu adalah para Nabi Adam diperbentukakan dumateng para malaikat disaksikan oleh beberapa malaikat seluruh malaikat poros cerek rasul dipun adu keilmuan dengan iblisnya kalah tapi dasar iblis sombong iblis cuma jawab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim kelawan lafaz mukhatab niki subhanaka maha suci panjenengan artinya iblis hanya mengaku keagungan Gusti Allah tetap gak mau mengakui keagungan kehebatan Nabi Adam gak pernah puji Nabi Adam, tetap yang dipuji Allah. Jadi iblis mau tunduk sama Allah. Iblis itu mau mengagungkan Allah, memuliakan Allah, memuliakan Nabi Adam, tidak mau. Maka Allah langsung mengatakan, "Ukhruj minha fa innaka rajim." Walaupun baca subhana, "Ukhruj minha fa innaka rajim." Tasbihmu ke orang artinya, gak kene artinya, metamu tetap busuk, keluar kamu dari surgaku, keluar kamu dari apa dari rahmatmu. Nah ini para saya propose. Kalau seumpama kita bahas kenapa Nabi Adam alaihissalam dengan iblis sudah menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ratusan juta tahun, dikenal ubudiyahnya hebat, dikenal ilmunya tidak ada mengalahkan, titelnya paling tinggi, tapi kenapa dikalahkan oleh Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam diberikan oleh ilmu oleh Allah, hanya mondok kepada Allah sebentar, lahwatan yasiratan, hanya sebentar, tapi Allah berikan semuanya. Nabi Adam kok dimenangkan oleh Allah dari iblis? Kuncinya jawabannya satu, karena iblis tidak memiliki khususiyatun nubuwah. Yang diberkahi oleh Allah khususiyatun nubuwah adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka khususiyatun nubuwah ini membuahkan apa yang disebut dengan nusratun minallah, pertolongan saka Gusti Allah mila Kanjeng Nabi diutus dadi nabi teng wingkine niku wonten teng mrikat kanate wonten isyaratun nubuwah, khatamun nubuwah. Tulisane napa? Tulisane tawajjah haitsu syi'ta ya Muhammad fa innaka mansur. Madhep sira marang diwae Muhammad fa innaka mansur, pasti kamu akan saya menangkan. Malah salah satu kunci daripada khususiyatun nubuwah itu dimenangkan oleh Allah minal para nabi para rasul. Nek ngadepi musuh gak ene sing kalah pasti menang. Wis gak usah dipikiri tadi dirokne mawon. Ngertos ngerti gak ngerti sing penting mangkut-mangkut ya.
Para serek orang, para 10 sedih mawon. Nabi Nuh melawan umatnya, menang. Nabi Nuh melawan kaumnya, menang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melawan Namrud. Namrud seorang raja, Nabi Ibrahim seorang yang tidak punya, menang. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam melawan satu kekuasaan yang otoriter yang mengaku dirinya Tuhan, yaitu Fir'aun, dengan kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan kekuatan sosial luar biasa, dikalahkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, seorang nabi, seorang rasul yang tidak punya apa-apa, sangat miskin. Kenapa? Karena khususiatul nubuwah ada pada Nabi Musa. Fir'aun tidak bisa khususiatul nubuwah. Jadi bagaimanapun Nabi itu harus menang. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian nyuwun sewu, Nabi Muhammad itu menang terus, Pak. Nabi Muhammad itu perang Badar dia menang. Nabi Muhammad dikeroyok di batang perang Ahzab dia menang. Nabi Muhammad itu perang Khaybar, sing dilawan perang Khaybar niku napa? Sing dilawan niku kaum Yahudi Khaybar dia menang. Perang Tabuk dia menang, nanti perang Uhud dia menang, perang Hunain walaupun tadinya agak kalah akhirnya dimenangkan oleh Allah. Seluruh peperangan Rasulullah pasti menang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad seorang yang diberikan khususiatun nubuwah, membuatkan nusratu minallah, pasti menang, akan dimenangkan oleh Allah. Disinilah saudara-saudara sekalian, lekan jenengan kaget. Kenapa? Nah, betul ulama di dalam di dalam setiap perjuangannya selalu menang. Karena Nahdlatul Ulama yang warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi. Warasatul anbiya tidak bisa langsung daripada khususiatun nubuwah. Ana nusratun minallah, pertolongan saka Gusti Allah. Nabi harus menang. Maka kula pun ngendika NU niku pasti menang. NU gak pernah kalah. Kenapa bener? Maning NU ngelakukan golongannya FPI sih gak bisa ngaji, paling bisanya takbir kok. Gila apa betul? Ngelakukan HTI sing rasane ning kono tulisannya kalimat tauhid. Nek kalimat tauhid tapi gak gelem ngendika, gak gelem ngomong kalimat tahlil, padahal tahlil kali tauhid wis sami mawon. Dasmu dundul. Gila apa betul? Tauhid kali tahlil sami apa model? Kalimat tauhid kali kalimat tahlil sami apa model? Ini tapi nah hati ini model kalimat tauhid gak gelem kalimat tahlil. Jadi ikut itu kotak. Dina apa model? Nahdlatul Ulama niki nglawan sekutu teng Surabaya, sing menang sekutu ora. Masya Allah, Pak. Kalau dilihat dari logika persis zamannya Kanjeng Nabi, perang Badar, perang yang tidak seimbang. Zamannya pun Kanjeng Nabi perang Badar ada 3.000 orang itu musuhnya. Sementara zamannya nopo namanya para sepra para sulur, ono wonten 30.000 orang. Sedangkan Kanjeng Nabi paling-paling wonten 3.000, Pak. Dan itu pasukannya semuanya tidak bawa senjata kecuali sedikit. Yang membawa panah paling-paling cuma 40 orang. Yang membawa tombak paling berapa orang, yang pakai kuda paling-paling 12-17 orang. Mereka semua 30.000 orang. Itu subhanallah senjatanya lengkap. Tapi sing dinamakan jumatan Gusti Allah sinten? Kanjeng Bapak tuane sampean, bapak tua sampean diperintah jumatan Basum Ari Asari kali Bambas. Lawan gak tanggung-tanggung, disuruh lawan sekutu, lawan Londo besak repotan derek, lawan Jepang repot, lawan Portugis repot, lawan sekutu. Basum Asari mengatakan la ilaha illallah wal Indonesia wal muslimun wal muslimat infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kalau tali waktu cincungkan dengan baju rapatkan barisan hijau royo-royo di bawah bendera sang saka merah putih, di bawah bendera Nahdlatul Ulama, panci para ulama bergerak, kalian bela bergerak. Sekarang sekutu sudah terkonsentrasi ada di Surabaya. Sekarang kita lawan mereka semua dengan senjata apa adanya. Semuanya bangkit wahai orang Indonesia. Subhanallah, diapresiasi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun pada waktu itu yang diwajibkan hanya 85 km dari Surabaya.
Satu serpun langsung niku dugi sapa bakas langsung ngake kudane. Gila apa mboten? Napa malah tulisan bakas kudu buka buntu Pak Dirman. Ojo macem-macem. Jangan dulu bergerak sebelum singa dari Cirebon datang bakas putar ke sana. Begitu tekau. Subhanallah semuanya siap. Begitu siap itu dilawan. Wah Pak, mana sampai itu betul. Masya Allah Pak. Ada yang berangkat yang pakai kereta, ada yang berangkat yang pakai berdaki, ada yang berangkat yang pakai kuda. Jalan belum sehalus ini, keadaan belum seenak ini. Ini Bapak Tuhan sampai baris syukur. Siapa? Bapak, maju jalan. Gila banget. Masya Allah luar biasa. Serpon tulung aku, aduh kalah, buat apa? Sampun wonten batang Surabaya, Bung Pak Dirman sudah datang, bahasa asal zaman itu. Kita lawan semua kita badai teringat lagi dan demi untuk bangsa dan negara dan agama kita. Maju jalan. Padahal sanguin apa? Dikei sangu apa mboten? Mboten. Senjata napa mboten mboten? Iku sekutune senjata be masalah pesawate. Bom. Petil. Nek ditembak mripatmu merem terus. Dino apa mboten? Sangu dino. Dikei sangu dumateng Kyai Salah demen dumateng Kanjeng ana sairul huda rasyad unadi syabab al-jihad ubidul khana wal hawa wal fasad wa amdi ilallahi min duni zat siwa taqwa rabbi liyaumil ma'ad siwa taqwa rabbi liyaumil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama, ku panggil pemuda pemudi bersama. Tegakkan keadilan, kebenaran, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Ramping saka kediri pun kang ketang pun kang ketang kediri tapi zaman biyen itu gak enak sing ngalahke munine ae nopo bodongan gedang. Dino kemudian Masya Allah ibu-ibunya sami ngendika sareng nangis niku bojone sami nekono tuwuh dumateng para ulama para kiai niku Pak Kang Mas niku gaene direksa iki sampun ngantos wonten ingkang berjalan sedo ugi Nduk wis didongake mawon ugi Kang Mas didongake. Inggih sing penting niku Nduk sing ikhlas mawon ki penggaline Masya Allah Kang Mas aku tak Masya Allah kau tadi tulis ikhlas temen malah nek sakit tak sampai gak usah mulai maning kuning nabus mati air di Surabaya tak apa-apa. Rawe rantas jihad ning NU malam kudu derek ning NU ning ati amanat DKI titipan wali ajarane Nabi ayum lepu kabeh jongan tilali ayum derek kabeh bojongan cikeri. Bila kok mboten
Koncingkong kiri, dibopong kiri, dibopong, itu terjadi mantenan nih bu. Kiri, potong kiri. Gini apa badan? Lah niku salah satu daripada para rasul warasatul anbiya. Nomor selanjutnya pewaris daripada para nabi adalah para ulama, para kiai harus menjalankan fungsi daripada nubuwah. Napa fungsi daripada nubuwah? Sesuai yang ada dicantumkan di dalam Al-Quran. Kanjeng Nabi dipun sebute musaddiqan lima ma'akum. Kina apa badan? Para sedulur itu musaddiqan lima ma'akum. Jadi dalam Al-Quran Allah wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Gini apa kan? Mitsaqan nabiyyin lama ataitukum sampai seterusnya. Tengriku ngendika summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Setelah kalian semua jadi nabi, jadi rasul, maka akan aku bangkitkan, aku datangkan seorang rasul yang sifatnya musaddiqul lima ma'akum. Musaddiqul lima ma'akum ini adalah pada waktu Allah mengumumkan kedatangannya kanjeng Nabi pada waktu zamanul arwah, ketika para nabi, para rasul masih berupa roh atau nyawa, belum diutus di dunia. Maka Rasul sing dimaksud Rasul musaddiqul lima ma'akum adalah Rasul yang dimaksud adalah Al-Imam Syahir wa Syekhul Kabir wal Bahru Zakhir khatimu awliya'il waridin fil awwal wal akhir muhyil haqq wa din 'ala at-taqrir Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah At-Ta'i Al-Hatimi. Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan yang dimaksud Rasul musaddiqul lima ma'akum yang diumumkan oleh Allah sejak zamanul arwah di depan roh para nabi, para rasul semua adalah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat musaddiqul lima ma'akum, musaddiqul lima ma'ahum. Bapak dan Ibu sekalian, maka kitab Al-Quran disebut tasdiqul lima baina yadayhi. Napa musaddiqul lima ma'akum? Setunggal membenarkan apa yang terjadi di dalam para nabi dan para rasul sebelumnya, membenarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya yang dianggap bohong oleh orang-orang dan oleh umatnya. Nomor dua, memberesi, meluruskan ajaran para nabi dan para rasul yang sebelumnya yang sudah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi, yang sudah diselewengkan oleh orang-orang Nasrani, yang sudah diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Rasulullah datang untuk meluruskan ajarannya. Saudara-saudara sekalian, zaman Rumiyin, para nabi, para rasul mengajarkan satu ajaran, banyak yang mengatakan itu adalah ajaran bohong. Maka Nabi Muhammad sebagai saksi bahwa ajaran para nabi dan para rasul itu adalah benar. Zaman Rumiyin, para rasul, ajaran para nabi, para rasul banyak yang dirubah oleh orang-orang Yahudi khususnya. Ajarannya Nabi Ibrahim dirubah, ajarannya Nabi Daud dirubah oleh cerita-cerita yang tidak benar, cerita-cerita dicampur dengan cerita-cerita khurafat yang tidak benar, sehingga Taurat adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani oleh kita semua, tetapi sudah mengalami perubahan yang dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dimasukkan, dikurangi, ditambal sulam sesuai dengan keinginan mereka. Maka di sini saudara-saudara sekalian, peran kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah meluruskan Taurat itu sebenarnya bagaimana, Zabur sebenarnya bagaimana, Injil sebenarnya bagaimana. Ini yang disebut dengan musaddiqan lima baina yadayhi. Nomor selanjutnya para sedulur, meluruskan tentang sejarah para nabi dan para rasul yang diselewengkan, yang kadang-kadang dibuat fitnah. Ada cerita Nabi Daud katanya merebut istrinya orang.
Komandannya suruh perang, sementara istrinya diambil oleh Nabi Daud. Cerita khurafat yang sangat menghina para nabi, para rasul ini kalau dibiarkan akan membuahkan satu fitnah yang berkelanjutan. Maka di sini Nabi Muhammad dimunculkan untuk mengklarifikasikan itu semua, meneruskan ajarannya. Saudara-saudara sekalian, ada lagi cerita masalah Nabi Ibrahim, ada lagi cerita masalah Nabi Musa yang diselewengkan, ada lagi cerita masalah yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman, yang dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah gembong daripada penyihir. Para syekh, para rasul, kenapa sebabnya? Sebabnya saudara-saudara sekalian, kebesaran Nabi Sulaiman sangat luar biasa. Minal insi wal jin wasyaitan tunjuk sedaya niku Pak. Maka ketika Nabi Sulaiman itu meninggal, maka iblis menampilkan dirinya sebagai manusia, seorang tua yang seolah-olah dia adalah bijaksana. Itu bicara kepada Bani Israel, bicara kepada umat, ya ma'asyiran nas, wahai manusia semuanya, kamu tahu apa sebabnya Sulaiman ini memiliki kerajaan yang sangat luar biasa? Apa sebabnya Sulaiman ini memiliki kerajaan yang sangat luar biasa? Akhirnya umat yang mengatakan kami tidak tahu apa sebabnya, rahasianya apa. Kata iblis mengatakan kalian harus tahu. Kalian baru apa, kalian harus tahu apa rahasianya. Kalau kalian kepengen tahu apa rahasia kehebatan Sulaiman, istakhriju ma tahta kursi Sulaiman. Bongkar sesuatu yang ada di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Begitu dibongkar ternyata diketuk, digali ternyata ada bukunya. Sebetulnya buku itu adalah dipendam sendiri oleh iblis dan setan di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Iblis yang membuat rekayasa dan iblis setan juga yang memfitnah Nabi Sulaiman. Ini yang disebut mungkin flying victim ya. Ini banyak sampai sekarang. Membuat sendiri fitnah dulu, setelah fitnah kemudian tidak apa, yang membuat fitnahnya dia, yang membuat rekayasanya dia. Ini saudara-saudara sekalian, begitu dibongkar, subhanallah, ada bukunya isinya sihir. Padahal itu buku dimasukkan oleh iblis. Apa kata manusia? Semuanya terfitnah semuanya. Ya Sulaiman, innama mulkuka bihadza ya Sulaiman. Ternyata kehebatan kerajaanmu rahasianya terletak dari ini ya Sulaiman, maksudnya sihir. Maka akhirnya Nabi Sulaiman diklaim sebagai gembong penyihir ratusan tahun. Kami zaman Nabi Sulaiman ke zaman Nabi Sulaiman ngantos zaman itu Nabi Isa. Kalian tahu ketika Allah belum mengklarifikasi zamannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu menyebutkan nama Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, menyebutkan Nabi dan Rasul yang wajib diimani, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Begitu Nabi Muhammad menyebutkan Nabi Sulaiman, maka orang Yahudi berteriak, Muhammad tukang sihir, karena Muhammad mencantumkan Sulaiman sebagai seorang Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Sulaiman adalah gembong penyihir, maka Muhammad adalah penyihir. Sihirnya Muhammad dari Sulaiman. Ternyata fitnah itu berlarut-larut sampai zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka diklarifikasikan dalam Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Dibuka-bongkar oleh Allah, sebetulnya bukan Sulaiman yang gembong penyihir yang mengajari sihir, tapi justru setan dan iblis ini. Aku bongkar semuanya wahai manusia. Iblis yang memasukkan buku sihir di bawah kursi Nabi Sulaiman untuk menfitnah kalian semua. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, dibongkar oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ajaran Kanjeng Nabi termasuk nama baiknya para nabi diluruskan oleh Nabi Muhammad. Ini adalah tugas daripada para nabi. Termasuk tugas daripada para nabi adalah meluruskan nasabnya Nabi. Uzair dianggapnya bin Allah, Ibnullah. Ada lagi Isa dianggapnya Ibnullah, anak Allah. Termasuk juga ada mengatakan Isa bin Yusuf. Anjirnya tahu Yusuf siapa? Yusuf itu adalah seorang dari Nigeria, Yusuf An-Najjar, seorang kulit hitam.
orang yang sangat soleh yang ada di Masjidil Aqsa, yang ketika itu mengurusi Masjidil Aqsa bersama Siti Maryam, sama-sama solehnya, tidak pernah bertemu berdua, tidak pernah melakukan maksiat. Tapi ketika ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada Siti Maryam untuk punya anak tanpa baba, wanufikha fi batniha, yaitu ar-ruh, yaitu adalah ditiupkan ruh di dalam perutnya Siti Maryam, sehingga Siti Maryam mendadak langsung hamil. Maka orang Yahudi berteriak, Maryam berzina dengan Yusuf. Sampai Nabi Isa lahir, maka orang Yahudi mengatakan Isa bin Yusuf. Maka sampai detik ini kalau ada di Old Testament atau New Testament atau Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru yang disebutkan ada Isa bin Yusuf, siapapun orang yang menulis Isa bin Yusuf berarti menganggap Nabi Isa adalah anak zina, hasil zina antara Siti Maryam dan Yusuf An-Najjar. Ini adalah fitnah yang sangat keji dan diklarifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diklarifikasi di mata Nabi Muhammad. Jadi perahu Nabi Rasul mengklarifikasi dan meluruskan. Maka disinilah para ulama, para TNU perannya satu, meluruskan ajaran Nabi Muhammad, meluruskan ajaran kanjeng Nabi yang sudah diselewengkan, meluruskan nasab Nabi yang sudah diselewengkan. Ini adalah termasuk bagian daripada tugas warasatul anbiya para ulama. Jadi ojo ono kiai sing ngomong ngurusin nasab kanjeng Nabi gak penting. Ini kiai model apa sih model ini? Nabi Muhammad umat Nabi yang membela Nabi Isa dan Nabi Musa. Siapa Nabi Isa sebenarnya? Diceritakan dalam Al-Quran. Perkara yang berkaitan dengan Nabi itu jangan dianggap penting. Itu sangat penting. Saudara-saudara sekalian, Allah menganggap sesuatu yang penting dengan yang berhubungan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai kelahirannya pun diumumkan sejak zamanul arwah. Kenapa? Saking pentingnya kanjeng Nabi. Yang berkaitan dengan kanjeng Nabi sangat penting. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, para sahabat mencatat seluruh yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, dicatat. Bagaimana kanjeng Nabi caranya makan, bagaimana cara kanjeng Nabi caranya ngunjuk, bagaimana caranya kanjeng Nabi memakai sendal, sendalnya warnanya apa, bagaimana bentuknya, bagaimana kanjeng Nabi memakai pakaian, pakaiannya Rasulullah itu bentuknya bagaimana, pakaiannya kanjeng Nabi itu warnanya yang paling disukai apa? Gini kemudian kanjeng Nabi niku nek sing pemen delok menungso pripun carane, nang gununge menungso pripun carane, nek mirengaken ceritane menungso niku pripun carane, nek lampah niku pripun carane, nek bebasu niku pripun carane, salate kanjeng Nabi pripun carane, sifat wudu Rasulillah, bagaimana cara wudu Rasulullah, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Ngusap kuping pripun carane, kanjeng Nabi ini makun pripun carane, nganti kecap-kecape diitung dumateng salat diitung 1 2 3 4 nganti 37 kanjeng Nabi ini kecap-kecap makun. Itu angger sip kalau sumpah lagi tenang bisa 37 kali. Kalau rada keburu rada kesusu biasanya 17. Niku kan beda sangat sering salah kembang niku nek makun gak dikecap langsung dilak terus. Kaya ulok. Sama para sahabat Rasul, bagaimana kanjeng Nabi itu cara jalannya, bagaimana kanjeng Nabi cara buang air besarnya, bagaimana kanjeng Nabi cara buang air kecilnya, bagaimana kanjeng Nabi cara cebok, bagaimana cara kanjeng Nabi cebok soko seni, bagaimana kanjeng Nabi mengganti istrinya, bagaimana cara kanjeng Nabi junub minum wonten kitab sifatu junub jinabati Rasulillah. Jenggote kanjeng Nabi niku pripun, kumise pripun, kanjeng Nabi niku mripate pripun, nganti sahabat niku ngertos ubane kanjeng Nabi wonten pinten. Masya Allah, sahabat sangat luar biasa cintanya kepada Rasulullah. Dibuktikan dengan itu. Apa? Kasratul ihtimam bima yata'allaqu bil mahbub, yaitu adalah banyak memperhatikan, menganggap penting sesuatu yang berkaitan dengan orang yang dicintai. Saudara-saudara sekalian, kanjeng Nabi pada waktu umur sekian, ubahnya ada sekian. Kanjeng Nabi pada waktu sedo, ubahnya tidak lebih dari sekian. Sahabat itu hafal ubahnya kanjeng Nabi. Nopo mali para sahabat sampai kanjeng Nabi. Gimana kan? Sendal mawon penting.
sesuatu sing kaitan kalian Kanjeng Nabi niku ya ta'allaqu bisyariah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan agama pun Gusti Allah. Itu pakaian, itu cara makan, itu pakai sendal, itu cara melihat, itu cara bicara. Nopo malina sampai Kanjeng. Jadi kalau sumpah ada kiai yang masih mengatakan nasab Kanjeng Nabi dianggap tidak penting, saya yakin fi qulubihim nifaq, di dalam hatinya ada titik kemunafikan. Sopo yang ngomong pakai dijatuh kemarin Gusti Allah Ta'ala. Gila banget. Gila banget. Kalau kadang-kadang boten cetok gitu. Wah kira kayak gue itu. Ojo beoro ning kono bela ulama. Kadang-kadang bela NU gak iso. Bela NU gak iso. Masya Allah zaman saya itu orang Basim Asy'ari jelek-elek itu koyo pinter. Mbah Hasim dijelek-jelekan, Jawa Timur semua diam. Gak pengurus NU nih, gak Ansore, gak Bansore, gak Fatayate, gak Muslimate. Tapi nek Habib pun elek-elek, Jawa Timur ribut niku. Kowe nyewot-nyewot. Mbah Hasim Asy'ari jelek-elek kintel, Mbah Yai Ma'ruf Amin jelek-elek kintel. NU diselewengkan sejarahnya, kalian diam. Kiai NU dianjing-anjing, dicurut-curut, kalian diam. Tapi Habib jelek-elek, kalian marah, munafik kalian. Orang dianggap kalian. Apa melotot-melotot kowe? Karena imam melotot dekok. Kenapa betul? Saya itu kadang-kadang gak ngerti. Kalian itu kalau nyanyi jalan waton kompak, saya menangis. Teringat Bahyang Hasbullah mengarang lagu itu. Saya menangis ketika semuanya diam. Ketika menjelekkan Basim Asy'ari, NU disebut PKI, Ansor Banser disebut PKI. Si ngamuk-ngamuk mung aku tak. Aku si Nasran dari FPI, si dari komandan diam 1000 bahasa. Komandan macam apa? Copot seragam gue. Oh, no Banser ku malah orang gelem bareng NU, gelem bareng Habib, berarti Banser Habib ku salib Banser NU gue. Betul lah betul? Betul lah betul? Macam kayak kue sampean. Masya Allah. Sudah fenomena ini sudah terlihat sangat luar biasa. Di mana-mana ada makam palsu. Makam palsu di Indonesia, di Wonosobo, di Pemalang, di Madiun, yang sudah dibongkar oleh pasukan-pasukan, jagoan-jagoan Laskar Sabilillah. Itu ternyata sudah dibuat oleh kaum Ba'alwi. Sudah tahunan, bukan bulanan, sudah tahunan. Selama itu Banser kemana? Selama itu Ansor kemana? Selama itu NU kemana? Subhanallah. Di Tegal, orang-orang NU dipecundangi oleh kaum Ba'alwi di Tegal. Sampian buka YouTube-nya. Kemarin juga orang masyarakat yang pada datang, karena saya juga pernah datang ke situ. Masya Allah, ada haul umum di sana. Ketika haul umum, maka seminggu sebelumnya sekali datang ratusan Ba'alwi memintai uang di kampung-kampung, memintai uang di masyarakat. Masyarakat memberi uang sedikit akan dimarahi. Bahkan kadang-kadang di kono beras ngantos patungan. Bahkan di situ ada posnya, pos markasnya, markas Ba'alwi untuk mengumpulkan upeti-upeti dari masyarakat yang ada di Kedung Wu'u Jatinegara Tegal. Sampai ada yang mengatakan laporan itu setiap ada acara itu masyarakat mengeluarkan uang tidak kurang dari 300 juta rupiah. Mana kadang-kadang ada HP diambil HP-nya, ada motor diambil motornya, ada manuk diambil manuke. Untuk gak manuke bojone sing dijebut.
Mungkin apa mboten? Terlalu napa mboten? Niku sedekah napa ngerampok? Niku dakwah napa jajah? Sing tegas masyarakat Tulungagung. Nah niku dakwah napa jajah? Ini masyarakat Indonesia tidak boleh kalah sama berarti semacam itu. Tidak boleh kalah karena negara Indonesia, tanah ini adalah milik kalian, bukan milik siapa-siapa. Masya Allah. Saya tanya kepada masyarakat sudah berlangsung berapa tahun? Jawabnya masyarakat sudah puluhan tahun. Saya katakan bukankah di situ ada lurah, tapi lurah diam saja. Bukankah di situ ada bupati, tapi bupati tidak pernah bergerak. Bukankah di situ ada camat, bukankah di situ ada kapolsek. Bukankah di situ ada Pak Dan Ramil? Bukankah di situ ada NU? Bukankah di situ ada Banser? Bukankah di situ ada Fatayat Muslimat Ibnu PBNU? Bukankah di situ ada Ansor? Kemana semua mereka ketika masyarakat menjerit? Ternyata mereka satu pun tidak pernah membantu masyarakat. Model meketen ngadepi penjajah model kayak kue sampai di dekat cundang apa ini apa potongannya sopot di seragam bangsa umum. Gimana betul? Masya Allah. Sekarang saya minta kepada Tulungagung satu. Siap nama betul? Siap. Bangsanya siapa orang? Siap. Mereka wonten bangsa? Wonten bangsa? Siap. Wonten bangsa? Ada NU? Ada Fatayat? Ada Muslimat? Ibnu PBNU? Ansor wonten. Saya minta kalian untuk bersikap tegas terhadap tragedi KNU-an. Jatman biar dirampok di uang. Iki NU kudu bergerak, PBNU harus ada yang membela. Merdeka. Ini Jatman. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya masalah Jatman itu gampang. Jatman adalah balong NU. Ketika mau mengadakan apapun harus lapor ke PBN. Nyontok, sing idaro nyontok, idaro Alia, idaro Sofia, nyontok ke PBNU. Nopo mali pengurusnya, kepengurusannya sudah selesai. Datang ke PBNU, itu adalah bapakmu. Adab, tasawuf niku ngajari adab. Ojo sekarepe dewek. NU niku akhlak. Jangan mengatakan ini secara organisatoris. Jare Jatmani, jare kelompok Habib Lutfi Mondiko. Ini masalahnya kayak gini. Ini belum ada surat begini. Jadi kelompok PBNU kayak kia. Tapi yang saya analisa adab daripada Jatman kurang PBNU. Sebetulnya sangat gampang cara penyelesaiannya. Apa? PBN apa Jatman harus nyelontoh dong PBNU. Kalau Jatman sudah tidak adab dia ke PBNU, saya jalan, kita bareng-bareng bergerak untuk mendorong PBNU berbuat tegas, bersikap tegas. Jangan sampai NU dipecundangi. Kalau PBNU dipecundangi, berarti NU dipecundangi. Kalau NU dipecundangi, berarti nginjak-injak Mbak Hasyim Asy'ari, nginjak-injak Bapak Bungo, nginjak-injak Bapak Bunda Pesantren, yang rumah kena di Banser di rumah. Masya Allah. Mau apa? Leres nombatan. Kalau saya jadi pengurus Jatman, begitu pengurusannya selesai tahun 2023, saya langsung matur ke PBNU. Assalamualaikum PBNU. Ini kalau kepengurusannya masa baktinya sudah selesai bulan Mei atau bulan apa Juni. Silahkan nanti untuk selanjutnya untuk pemilihan lagi mengadakan muktamar, silahkan saya serahkan ke panjenengan. Kapan muktamare? Apakah PBNU yang mau menggagas atau kita? Tapi kalau kita juga harus didukung oleh PBNU. Matur kata sultan sekecon apa mboten? Sekecon apa mboten? Matur ora, malah mengadakan subordinasi untuk mengadakan muktamar sendiri tanpa sepengetahuan Nahdlatul Ulama. PBNU jelas ini namanya merampok Jatman.
kawan orang NU tidak boleh takut. Bangsa Ansor NU, Ansor Muslimat NU Fatayat, mana kekuatanmu? Saya belum lihat di YouTube bangsa berkomentar. Mana nyarimu? Saya belum melihat Ansor berkomentar. Saya belum melihat Muslimat Fatayat berkomentar membela PBNU. Saya belum melihat juga Ansor membela PBNU. Tapi yang ada adalah Laskar Sabilullah bergerak dari Demak, Laskar Sabilullah maju, Laskar Sabilullah dari Karawang, Laskar Sabilullah yang ada di Madiun, Laskar Sabilullah yang ada di Banyumas, Laskar Sabilullah yang selalu bergerak. Iki bangsere mendi, Ansornya mana, Fatayat Muslimat mana, pengurus NU, NPC NU-nya, ranting NU-nya, PBNU-nya mana? Tidak ada pembelaan sama sekali terhadap PBNU secara organisasi. Mana nyalimu dari orang NU? Wih, gak usah dipikirin sampai kok bisa jadi mantuk-mantuk kok. Maka saya minta Tulangkung siap menolak muktamar Jakman, siap mengembalikan Jakman kepada PBNU, siap menjaga muruk PBNU, siap membela muruk PBNU. Kalau seumpama ada orang yang berniat untuk mempercundangi PBNU, maka kita siap melawannya. Siap? Banser siap? Ansor siap? Kalau kalian takut berkomentar memakai seragam Banser, copot seragammu, ganti pakaian Laskar Sabilullah, tolak itu Jakman Habib Lutfi. Terus benar. Jadi jelas gak benar itu. Gimana benar? Saya lihat sudah saya baca semuanya. Saya baca permasalahannya, saya baca ternyata permasalahannya kesimpulannya apa? Dari Jakman yang dikutip oleh Habib Lutfi itu tidak ada konfirmasi di mata PBNU, padahal mudah. Kalau kepengurusannya sudah selesai, lah pengurus kita rohaniah tentang PBNU matur. Gimana betul? PBNU kulo sedaya niki kepengurusannya sampun tel. Monggo Jakman kulo pasrahaken dumateng PBN. Muktamar kapan monggo napa kulo napa panjenengan gitu. Kemudian masalah yang berkaitan dengan Kemenkumham ada suratnya SK-nya. Sebelum membuat SK Kemenkumham, kalau mau dibuat karena Jakman NU itu adalah Banom NU, matur diisi teng PBNU kira-kira bagaimana untuk mendorong aktivitas dan kelancaran daripada Jakman NU. Jakman, bagaimana kalau Jakman dibuat SK Kemenkumham sendiri lain dengan PBNU? Nanti keputusannya kami tunggu. Keputusannya manut jenengan. Kalau kata panjenengan monggo, ya kita proses. Tapi kalau kata panjenengan PBNU jangan, ya kita tidak akan proses. Itu namanya Jakman Nahdlatul. Ini ada laporan bahwa selama beberapa periode kepengurusan malah ternyata tidak pernah lapor ke PBNU. Kalau ada rapat tidak pernah ada yang mewakili. Kemudian ada muktamar tidak pernah datang ke PBNU, tidak pernah lapor ke PBNU, malah rapat dewek. Togione Habib Lutfi. Iki maksudnya apa ini? Iki sanes cara NU niki carane sedikit demi sedikit merampok Nahdlatul. Maka saya harapkan Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU harus bersikap tegas, lindungi NU daripada perampok-perampok, lindungi Nahdlatul Ulama daripada pembegal organisasi yang tegas. Kadang-kadang lemah Gus Yahya itu orang yang nemen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberanian kepada Gus Yahya. Karena ini sudah betul-betul penyelewengan organisasi. Maka sampean saya tunggu komentar daripada bangsa yang ada di Jawa Timur.
dukungan untuk PBNU kepada Banser dan Ansor yang ada di Jawa Timur, termasuk Muslimat Fatayat. Saya tunggu nanti di YouTube ya kapan sampai. Kalau seumpama sampean tidak ada pembelaan sama sekali terhadap PBNU, pembelaan sama sekali terhadap NU, berarti panjenengan nyanyi tidak ada, berarti panjenengan bukan seorang pejuang, tapi sampean kalian cuma seorang pecundang yang melawan Mbak Andi tidak benar. Bagaimana akan melawan Mbak Andi semuanya? Kina benar? Poros jelek, poros dulur, saking pulau cekap semen dan mawon. Bertanya pulau dan mumet nih. Niki nyuwun sewu, kula wau niku angsal telepon kali Bang Haji Roka Irama. Bang Haji niku saklok sakit. Niku ditolak kemawon nggih. Tolak kemawon nggih. Mugi-mugi waras nggih. Mugi-mugi waras. Sakit terus yang pakai kirim salam mawon kaki panjenengan sedaya. Nggih. Salam sebenarnya itu kepengen sangat berdiri, tapi kebetulan beliau itu sakit, datang dari Makassar kemarin juga mendapatkan penghargaan itu juga diwakili oleh orang karena beliau tidak sanggup sakit ya. Iya, monggo mangke donga sing donga kiai ingkang sepah malam nggih. هذا وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد والله موفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.